Kelas 2024C. Di video kali ini saya akan membahas salah satu program pendidikan non formal yang menurut saya menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan saya akan menganalisisnya dari 3 sudut pandang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, apa sih LKP Tata Rias itu? LKP Tata Rias atau Lembaga Kursus dan Pelatihan Kecantikan adalah salah satu program pendidikan non formal yang bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis di bidang kecantikan, terutama dalam tata rias wajah dan tubuh. Program ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi profesional di bidang makeup artist atau MUA, makeup pengantin, salon kecantikan, serta tata rias karakter untuk kepentingan seni atau industri hiburan. Program ini umumnya bersifat jangka pendek, sekitar 3-12 bulan aja. Program ini juga memiliki fleksibilitas waktu dan berorientasi pada skill-based learning. Peserta programnya juga dapat berasal dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan. Dan biasanya program ini diakhiri dengan sertifikasi kompetensi. Oke, yang pertama secara ontologi. Program LKP Tata Rias ini menjelaskan apa yang menjadi realitas atau hakikat dari pendidikan Tata Rias itu sendiri. Nah, hakikat dari LKP Tata Rias ini adalah sebagai bentuk pendidikan keterampilan praktis yang memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keahlian yang langsung dapat digunakan untuk bekerja atau berbisnis. Selanjutnya, realitas dalam LKP Tata Rias ini mencakup yang pertama ada subjek belajar, yakni individu yang termotivasi untuk mandiri secara finansial dan memiliki ketertarikan dalam industri kecantikan. Yang kedua ada objek belajar, jadi keterampilan teknis seperti make up, perawatan kulit, gaya rambut, dan lain-lainnya, serta estetika dan etika dalam profesi. Yang ketiga ada tujuan ontologis, yakni menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai di bidang kecantikan dan layanan. Nah, ontologinya ini bersifat nyata dan praktis karena ilmu tata rias dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja dan industri layanan. Nah, selanjutnya ada epistemologi. Dalam konteks LKP Tata Rias ini, membahas cara bagaimana pengetahuan di bidang tata rias diperoleh dan divalidasi. Dalam konteks ini, pengetahuan tidak hanya berasal dari teori, tetapi lebih banyak diperoleh melalui praktek langsung, pengalaman di lapangan, serta analisis kasus nyata. Ada juga sumber pengetahuannya, yaitu yang pertama ada praktek langsung di lab kecantikan. Nah, di sini peserta didik dapat belajar sambil praktek langsung. Jadi, nggak cuma dengerin atau baca aja, tetapi langsung coba sendiri. Misalnya, belajar cara bikin rias wajah, pasang bulu mata, atau bikin alis. Nah, semakin sering mereka praktek, semakin paham dan terasa juga kemampuannya. Yang kedua, ada modul pembelajaran yang berfokus pada keterampilan. Modul ini kayak panduan yang dibuat khusus untuk ngarahin peserta didik agar fokus ke skill yang dibutuhin di dunia kerja. Isinya biasanya nggak terlalu banyak teori yang ribet, tapi lebih ke langkah-langkah praktis. Jadi sambil baca, mereka juga bisa langsung praktek. Nah, yang ketiga ada demonstrasi dari instruktur yang profesional. Nah, instruktur kan biasanya udah punya pengalaman di dunia kecantikan. Jadi mereka sering ngasih contoh langsung atau menjelaskan di depan peserta. Dari situ peserta bisa lihat cara kerja yang benar, teknik-teknik yang lebih halus, sampai trik-trik kecil yang penting tapi nggak ada di buku. Yang keempat, ada tanggapan dari klien atau pelanggan. Jadi penilaian dari klien atau orang yang dirias itu sangat penting banget. Misalnya, klien bilang riasannya kurang tahan lama atau terlalu tebal. Nah, hal itu bisa jadi masukan yang sangat berharga untuk membantu peserta belajar dalam meningkatkan kualitas hasil karya mereka ke depannya. Yang kelima, ada sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Biasanya kalau sudah ikut pelatihan dan punya skill yang cukup bagus,
peserta bisa ikut uji sertifikasi. Nah, kalau lulus, mereka dapat sertifikat resmi yang nunjukin kalau mereka beneran kompeten di bidang itu. Terus, sertifikat ini juga penting banget buat masuk dunia kerja yang profesional. Oke, yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat yang ada dalam program LKP Tata Rias, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Nilai-nilai dasar dari program ini mencakup yang pertama ada nilai ekonomi. Jadi, lulusan LKP dapat bekerja seperti di salon, industri hiburan, membuka usaha sendiri, dan menjadi freelance makeup artist atau MUA. Yang kedua ada nilai sosial. LKP ini dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta dan memperluas jaringan sosial. Nah, yang ketiga ada nilai budaya. LKP Tata Rias juga mempertahankan dan mengembangkan seni tata rias tradisional seperti rias pengantin adat. Nah, yang terakhir ada nilai moral dan etika. LKP Tata Rias ini menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan profesionalisme saat bekerja. Jadi, aksiologi pendidikan Tata Rias ini menunjukkan bahwa pendidikan non formal bukan hanya pelengkap, namun merupakan pilar penting dalam menciptakan manusia yang produktif dan kompetitif. Oke, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa LKP Tata Rias sebagai program pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterampilan praktis yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi. Dari perspektif ontologi, LKP Tata Rias adalah realitas pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang nyata dan bersifat aplikatif. Dari perspektif epistemologi, pengetahuan didapat melalui pengalaman, praktek langsung, dan pengamatan yang bersifat empiris. Sedangkan dari perspektif aksiologi, LKP Tata Rias ini memberikan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, dan etika yang membentuk individu yang mandiri dan profesional. Dengan begitu, dari perspektif filsafat pendidikan, program LKP Tata Rias ini tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga membentuk individu yang terampil, berbudaya, dan berkualitas dalam masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.